Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya perwakilan dari kelompok 10 yang dimana di sini saya akan menjelaskan tugas dari UTS Matematika Teknik, dimana kita dari kelompok 10 yang beranggotakan yang pertama yaitu ada Fajar Dwi Kurniawan, yang kedua ada Muhammad Fajar Al-Kindi, ketiga yaitu ada Bagus Fasriansyah, yang terakhir yaitu ada saya sendiri, Fidelusyana Putri. Kemudian di sini saya akan menjelaskan soal yang kelompok kami dapat, yaitu mengenai suatu bahan komposit apabila dipanaskan. Untuk soalnya dari kelompok 10 seperti berikut. Untuk penjelasannya dari masing-masing bagian nanti, di mana nanti ada penjelasan dari hitungan gradien suhu, kemudian ada penjelasan mengenai karakteristik transfer panas, dan juga penjelasan mengenai divergensi gradien suhu yang masing-masing nanti akan disampaikan oleh anggota yang lainnya. Untuk yang pertama, di sini saya akan menjawab dari perhitungan gradien suhu. Untuk yang pertama, saya akan menuliskan jawabannya terlebih dahulu, kemudian nanti penjelasannya akan saya berikan di akhir. Nah, jadi untuk hasil perhitungan gradien suhunya bisa dilihat seperti yang sudah saya tuliskan, yang dimana di bagian ini merupakan sebuah distribusi suhu yang diberikan, yaitu ada T sin akar dari X pangkat 2 plus Y pangkat 2 dan Z pangkat 2 dikali E pangkat min Z. Kemudian gradien suhu nabla T adalah vektor yang terdiri dari turunan parsial pertama suhu terhadap variabel koordinat. Dalam sistem koordinat kartesian, vektor gradien suhu dinyatakan sebagai berikut, yaitu ada nabla T sama dengan dt per dx, kemudian ada dt per dy dan dt per dx. Kemudian untuk perhitungan turunan parsialnya terhadap masing-masing variabel bisa dilihat di sini, ini turunan terhadap Z, kemudian terhadap Y, dan juga terhadap X. Jadi untuk vektor gradien suhu nabla T adalah pada bagian ini, nabla T sama dengan dt per dx, dt per dy, dan dt per dx. Nah, setelah kita mendapatkan vektor gradien suhu, kita dapat menggunakan informasi yang sudah kita dapat ini untuk memahami bagaimana suhu berubah di setiap titik dalam ruang. Nah, gradien suhu menunjukkan arah maksimal pertumbuhan suhu di suatu titik dan tingkat perubahan suhu tersebut. Penting untuk diingat bahwa perhitungan ini bersifat analitis, dan untuk pemahaman yang lebih mendalam, yaitu visualisasi yang lebih baik, perlu dilakukan analisis numerik yang atau grafis menggunakan perangkat lunak komputasi seperti Python dengan pustaka seperti NumPy dan juga Matplotlib. Kemudian untuk penjelasan mengenai karakteristik transfer panas akan dilanjutkan oleh teman saya selanjutnya. Saya ingin melanjutkan karakteristik transfer panas. Yang pertama, terdapat suhu tinggi pada sumur. Komponennya sin 60 X kuadrat plus Y kuadrat plus Z kuadrat. Ini memberikan variasi suhu tergantung pada jarak dari sumber koordinat X sama dengan 0, Y sama dengan 0, Z sama dengan 0.
Puncak dari fungsi sinus terjadi pada X sama dengan Y, sama dengan Z, sama dengan 0. Sehingga suhu maksimum terjadi pada pusat sumur. Yang kedua, ada faktor penurunan eksponensial. Komponennya yaitu E pangkat min Z, yang menyebabkan suhu menurun secara eksponensial dengan pertambahan nilai Z. Hal ini berarti semakin jauh dari bidang Z sama dengan 0, suhu cenderung menurun semakin cepat. Yang terakhir, yang ketiga, ada variasi suhu lintang dan kujur. Komponennya yaitu cos akar X kuadrat plus Y kuadrat plus Z kuadrat. Ini menyebabkan variasi suhu tergantung pada nilai X dan Y, yang menciptakan pola gelombang di bidang X, Y, dengan osilasi suhu yang meningkat atau menurun seiring dengan perubahan koordinat. Baik, ini saja yang bisa saya jelaskan karakteristik transfer panas. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya.